مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونوصي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونوصي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah kucurkan kepada kita, yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang begitu besar. Fasalli li rabbika wanhar, maka karena nikmat itu salatlah kamu kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, kata Allah, huwal abtar, orang itulah yang akan terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan kepada kita keteladanan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita baik dalam hadis-hadisnya maupun dalam Al-Quran tentang bagaimana kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana sikap-sikap terbaik yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga menjadi keteladanan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati kepada
perangkat desa Kampung Gedubang Jawa, juga kepada seluruh panitia pelaksanaan ibadah salat Idul Adha pada hari yang mulia ini, juga kepada segenap BKM Masjid Gedubang Jawa, juga khususnya kepada kita hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak keteladanan sikap-sikap terbaik yang dipraktekkan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Tetapi dari segenap keteladanan itu, Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara spesifik menyebutkan ada dua orang nabi yang disematkan sebuah sifat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala menyematkan uswatun hasanah, keteladanan yang baik kepada dua orang nabi. Yang pertama adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, kata Allah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Juga dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada, kata Allah, kepada kalian suri tauladan yang baik, yaitu pada Nabi Ibrahim dan pada orang-orang yang bersamanya, pada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kaum muslimin dan muslimat kita bertanya, apakah gerangan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi kita Muhammad dengan uswatun hasanah dan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan uswatun hasanah? Kalau Nabi Muhammad kita fahami bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan akhir zaman yang Allah khususkan kepada kita. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam yang dulunya telah dilewati oleh banyak nabi, kenapa dalam Al-Quran Allah sebutkan uswatun hasanah? Ternyata kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati para ulama kemudian menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Hampir seluruh nabi-nabi Allah di bawah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam punya seorang anak yang bernama Ismail. Dari turunan Ismail kemudian ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur yang lain ada seorang anak yang bernama Ishak alaihi salam, dan dari situ kemudian muncul banyak nabi di kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu maka tidak heran kemudian kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang Ibrahim. Ketika masa kecil Nabi Ibrahim Allah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, melihat matahari, bulan dan lain sebagainya. Ketika Nabi Ibrahim dewasa berdebat dengan Raja Namrus, Allah rekam dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan dibakar dalam api, segenap apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah rekam dalam Al-Quran, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Semoga menjadi keteladanan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, berhubung matahari pun sudah agak naik dan agak memanas, maka khatib akan mempersingkat, hanya mengambil satu bahagian saja. Semoga bahagian ini menjadi pelajaran kepada khatib pribadi dan juga bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepadanya, beliau yakin seyakin-yakinnya.
Bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan beliau ingin menghancurkan patung-patung berhala. Beliau ingin kemudian memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin memurnikan akidah umat jahiliyah pada masa itu. Nabi Ibrahim ingin menghancurkan patung berhala. Beliau tunggulah sebuah kesempatan. Maka disebutkan kaum muslimin, pada saat itu ada sebuah perayaan besar, ada sebuah festival. Ataupun disebutkan bahwa pada saat itu ada berburu bersama yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan Raja Namrusnya pada saat itu. Maka kosonglah kampung, dan begitu juga dengan kuil-kuil pada saat itu. Dan kesempatan itu kaum muslimin dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kampaknya beliau datang menuju kuil, beliau hancurkan semua patung-patung dalam kuil tersebut. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, faja'alahum juzazan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan patung-patung berhala itu juzazan, hancur berkeping-keping, hancur sehancur-hancurnya. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar di antara patung-patung itu. Di antara banyak-banyak patung, ada satu patung yang paling besar, dan itulah yang beliau tinggalkan, beliau tidak hancurkan. Dan kapak itu pun kemudian beliau gantungkan pada leher patung yang paling besar. Kemudian singkat cerita, pulanglah orang-orang jahiliyah pada masa itu dengan Raja Namrusnya. Seketika mereka pulang, mereka datang kepada kuil untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Alangkah terkejutnya kaum muslimin, mereka melihat bahwa patung-patung berhala mereka telah hancur bergelimpangan, hancur sehancur-hancurnya, kecuali yang paling besar. Maka terjadilah kemudian kerisauan pada hati kaum jahiliyah pada masa itu. Mereka saling bertanya, siapakah gerangan yang telah menghancurkan patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. Maka ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ada seorang pemuda kaum muslimin, yang pemuda itu sangat benci kepada patung-patung berhala yang namanya Ibrahim. Kemudian kata Namrus dan para pembesar pada saat itu, panggillah Ibrahim, datangkan dia kemari. Kita tanya kepadanya, mudah-mudahan dia mau bersaksi, kata Namrus, laknatullah alaih. Kemudian dipanggillah Ibrahim, dan inilah yang kemudian kaum muslimin ditunggu-tunggu oleh Ibrahim. Sengaja Ibrahim melakukan demikian agar menjadi perhatiannya orang-orang jahiliyah pada masa itu. Ketika dipanggil Ibrahim, kemudian Namrus dan para pembesar pada saat itu bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu, kata Namrus dan para pembesar, yang melakukan ini, yang telah menghancurkan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Ibrahim? Dan perhatikanlah wahai kaum muslimin, inilah kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Wahai Namrus dan para pembesar lainnya yang melakukan ini, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian, yang menghancurkan berhala-berhala kalian, adalah patung yang paling besar ini, kata Ibrahim alaihissalam. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau tidak percaya, tanyalah kepadanya, in kanu yantiqun, kalau seandainya patung itu mampu berbicara. Dan jawaban Ibrahim inilah, wahai kaum muslimin dan muslimat, menjadikan kaum jahiliyah pada masa itu hatinya terkunci rapat, mulutnya ternganga, tidak mampu menjawab. Mereka yakin bahwa bagaimana mungkin mereka bertanya kepada patung itu, sementara patung itu adalah bikinan mereka, patung itu adalah mereka ciptakan sendiri. Namun ketika mereka hampir sadar pada kebodohannya, mereka hampir sadar pada sikap jahiliyahnya, maka kemudian Namrus dan para pembesar tetap kekeh, tetap bersikeras pada sikap jahiliyahnya. Kata mereka,
harriquhu wansuru alihatakum, bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau seandainya kalian hendak berbuat. Meskipun mereka hampir tersadar pada sikap buruknya mereka, pada sikap jahiliyahnya mereka, namun tetap mereka ingin menghukum Ibrahim alaihissalam. Mereka ingin membakar Ibrahim alaihissalam. Maka singkat cerita kaum muslimin, orang-orang jahiliyah pada saat itu dan pembesar-pembesar pada saat itu, mereka kompak mengumpulkan kayu-kayu besar, mengumpulkan batang-batang pohon yang besar, menebang kayu-kayu di hutan. Mereka kumpulkan. Bukan hanya pembesar-pembesarnya yang benci kepada Ibrahim, bahkan semua masyarakat pada saat itu benci kepada Ibrahim alaihissalam. Maka semua mereka mengumpulkan kayu, menggali lubang, menyalakan api. Bahkan saking bencinya masyarakat pada saat itu, disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang nenek tua, ada seorang tua yang sangat tua sekali, matanya buta, hidup jauh dari Raja Namrus, jauh dari perkotaan. Si nenek tua yang buta ini begitu mendengar bahwa Ibrahim alaihissalam akan dibakar, nenek tua ini kemudian menangis terseduh-seduh. Dia menangis. Lalu cucu-cucunya bertanya, "Wahai nenek, kenapa engkau menangis?" katanya. Apa jawaban si nenek ini? Perhatikanlah. Kata si nenek ini, "Wahai cucuku, aku menangis bukan karena kasihan kepada Ibrahim. Aku menangis," kata si nenek tua ini, "karena tidak mampu menyumbangkan kayu bakar untuk dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam." Begitulah bencinya masyarakat pada saat itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim dibenci? Bukan karena sikap buruknya Nabi Ibrahim, bukan karena perangainya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibenci karena membawa sebuah kebenaran. Begitulah orang-orang jahiliyah ketika tidak siap menerima sebuah kebenaran. Singkat cerita, kemudian mereka menyalakan api yang besar. Mereka menyalakan api yang begitu besar, yang begitu panas. Bagaimana panasnya api? Apakah sepanas matahari di pagi ini? Disebutkan bahwa api yang panas pada saat itu adalah kalau seandainya ada seekor burung yang terbang, hanya mengenai asapnya saja, maka sungguh burung itu akan mati terpanggang. Begitulah panasnya. Tidak ada apa-apanya dengan panasnya matahari di pagi ini. Tidak ada apa-apanya dengan pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Panasnya api pada saat itu, kalau seandainya ada burung yang terbang, disebutkan, maka akan langsung terbakar, akan langsung terpanggang, hanya terkena dengan asapnya saja. Kemudian singkat cerita, kaum muslimin dan muslimat, Nabi Ibrahim akan dieksekusi. Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api. Karena panasnya api, tidak mungkin kemudian mereka menyeret Nabi Ibrahim ke dalam api. Tapi kaum jahiliyah pada saat itu membuat sebuah manjanik. Manjanik itu adalah semacam ketapel besar yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang berperang di zaman dahulu untuk melempar batu, melempar kayu, melempar rudal dan lain sebagainya. Dengan manjanik itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilempar ke dalam api. Dan kaum jahiliyah pada saat itu menonton kejadian itu hampir seperti mereka menonton bola pada saat ini. Mereka beramai-ramai, seakan-akan itu hari raya bagi mereka. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api, disebutkan dalam hadis bahwa datang seorang malaikat, malaikat yang menjaga hujan, yang menjaga angin. Kata malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Alaka hajah ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau punya hajat? Apakah engkau punya permintaan? Apakah engkau punya permohonan? Kata malaikat itu. Bagaimana jawab Ibrahim? Amma ilaika fala. Wahai malaikat, mohon maaf, aku tidak perlu bantuanmu, kata Ibrahim alaihissalam. Begitulah tawakalnya Ibrahim kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Apa yang diperbuat Allah, itulah yang akan beliau terima. Datang malaikat yang kedua yang menjaga bumi.
menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, alaka hajah ya Ibrahim? Apakah engkau punya permintaan wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala, aku tidak perlu bantuanmu wahai malaikat. Yang ketiga, datanglah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kata malaikat Jibril kepada Ibrahim alaihissalam, alaka hajah ya Ibrahim? Apakah engkau punya permohonan wahai Ibrahim? Apakah engkau punya permintaan wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala, mohon maaf wahai Jibril, aku tidak punya permohonan, aku tidak punya permintaan kepadamu wahai Ibrahim. Kata Jibril, kalau engkau tidak punya permintaan kepadaku, mohonlah kepada Allah agar Allah melepaskanmu daripada ujian yang besar ini, agar Allah menghindarkanmu dari api yang besar itu. Lalu kata Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, aku tak perlu meminta kepada Allah, karena Allah tahu bagaimana keadaanku sekarang. Allah tahu kondisiku, Allah tahu bagaimana orang jahiliyah memperlakukanku saat ini. Tidak perlu aku meminta tolong kepada Allah, tidak perlu aku meminta kepada Allah. Begitulah tawakalnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan, cobaan seberat apapun yang akan Allah berikan kepadanya, beliau terima dengan lapang dada, tidak sedikit pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Hanya keluar sepotong kalimat dari mulutnya. Apa kata beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku, cukuplah Allah kepadaku, dan cukuplah Allah tempat aku berserah diri. Begitulah tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam sejarah itu disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah membakar Nabi Ibrahim pada saat itu selama 7 hari, ada juga menyebutkan selama 40 hari. Mereka menunggu sampai kayu-kayu semuanya menjadi arang, menjadi debu. Setelah 40 hari lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian keluar dari api yang besar itu dengan selamat. Kenapa demikian? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepadaku dan cukuplah Allah tempat aku berlindung, Allah kemudian berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau penyelamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata para ulama, kata para mufassir, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, mungkin api itu akan menjadi dingin dan menjadi berbahaya bagi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan, jadilah wahai api engkau dingin dan jadilah engkau menjadi penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah wahai kaum muslimin, pemberian Allah, penyelamatan Allah yang begitu dramatis, yang begitu hebat kepada Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau benar-benar tawakal kepada Allah, karena beliau benar-benar berserah diri kepada Allah. Kita pun mampu demikian wahai kaum muslimin, kalau seandainya mampu berbuat sebagaimana Nabi Ibrahim, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, lau tawakkaltum 'ala Allah, kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah, kalian berserah diri sepenuhnya kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayra, sungguh Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah beri kepada burung-burung. Bagaimana rezekinya burung? Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung-burung ketika pagi perutnya dalam keadaan keroncongan, dan ketika pulang petangnya semua burung-burung itu perutnya terisi penuh. Padahal burung-burung itu tidak ada yang bekerja, tidak ada yang kontrak, tidak ada yang PNS. Mereka hanya mengikuti perintahnya Allah. Mereka terbang, Allah suruh terbang, mereka terbang. Kemanapun mereka Allah suruh pergi, mereka akan pergi. Begitulah tawakalnya burung kepada Allah.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada bahagian akhir, khatib akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Mohon bersabar sedikit lagi saja. Hanya sebuah hadis Nabi sebagai penggugah bagi kita semuanya yang hadir pada hari yang mulia ini untuk kemudian melaksanakan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma amila adamiyun." Tidak melakukan sebuah amal oleh manusia, tidaklah sebuah amal yang dilakukan oleh manusia yauman nahri, pada hari nahar, pada hari ini, besok, lusa, dan pada hari yang keempat, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah, daripada berkorban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kata Nabi bahwa hewan-hewan kurban yang kita sembelih pada hari ini akan datang nantinya pada hari akhirat, lengkap dengan bulunya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan kulitnya, lengkap dengan bulu-bulu semuanya. Wa innad dama, dan sesungguhnya darah hewan kurban yang kita sembelih pada hari ini, la yaka'u minallahi bimakanin, sungguh darah itu, kata Nabi, telah datang kepada Allah, jatuh di sisi Allah, qabla ay yaqa'a minal ardi, sebelum darah itu menetes ke bumi. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "'Azzimu dhahayakum," perbesarlah kurban-kurban kalian, perbaguslah hewan-hewan kurban kalian. Fa innaha matayakum 'ala sirat, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan menjadi kendaraan, akan menjadi alat pembawa kita nantinya di atas sirat, melewati sirat menuju ke dalam surganya Allah. Dalam hadis yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man kana lahu sa'atun, barang siapa yang Allah berikan rezeki kepadanya, falam yudhi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrubanna musallana, maka jangan sekali-kali, kata Nabi, dia mendekat kepada tempat salat kami ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagi orang-orang yang punya kemampuan, bagi orang-orang yang kaya dalam kehidupannya, diberikan oleh Allah kelebihan finansialnya, tidakkah malu kepada orang-orang yang miskin, yang mereka mengumpulkan uang sebulan 200.000, mengumpulkan uang sehari barangkali 5.000 rupiah, mereka tabung untuk kemudian berkurban 2,5 juta setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kaya yang penghasilan mereka 10 juta sebulan? Apakah kurbannya sama dengan orang-orang yang miskin itu? Jangankan tidak berkurban, berkurban saja kita masih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun hanya secuil saja yang kemudian kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ciri-ciri orang yang takwa, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah adalah mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, berhubung matahari pun sudah agak panas, maka khatib pada hari ini akan memadai khutbah singkatnya sampai di sini saja. Kemudian di mana ada kekurangan, ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang sopan khatib sampaikan, khatib mohon maaf. Dan bila mana ada kebaikan, ada manfaatnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La mudilla lah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا